Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Wala Syariful Kitab rahimahullah. As-sifatul khamisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qiyamu bi nafsi ay bidzat wa ma'nahu al-istighna'u 'anil mahallin wal mukhassis wal mahallin adzatu wal mukhassis al-mujib. Fa ma'na qaulillahi ta'ala qa'iman bi nafsihi annahu ghaniyyun 'anil dzat yaqumu biha wa ghaniyyu an mujid li annahu ta'ala wal mujidul asya'. Jamaah yang saya muliakan, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kembali pada inti pembahasan yang kemarin kita bicarakan, adalah wajib bagi Allah tidaklah sesama dengan kawan. Inti dari pembicaraan, tidaklah bagi Allah sesama dengan khawatir. Itu akan selalu kita lihat pada di dalam hati dengan usaha melihatnya. Akal ini alat untuk menemukan pembuktian-pembuktian tiadalah bagi Allah bersifat sesama dengan khawatir, baik itu pada dirinya maupun kesifatannya maupun perbuatannya. Dengan memahami dan mengiktikadkan Allah wajib tidak sesama dengan hawadis itu, hilanglah anggapan-anggapan menyekutukan Allah pada hati kita. Ya, bersihlah hati kita, tidak sekali-kali menyekutukan Allah kepada sesuatunya, kepada sesuatu dari makhluk ini. Artinya tidak menduakan Allah pada wujudnya, dan tidak menduakan Allah pada sifatnya, dan tidak menduakan Allah pada perbuatannya. Nah, menyamakan Allah pada hawadis dadarnya itu pada asalnya seseorang itu menjadi musyrik dalam iktikadnya. Orang yang tidak berusaha untuk melihat sendiri ketiadaan bagi Allah sesama dengan hawadis, yang bila mempunyai anggapan Allah keberadaannya
ada pada suatu tempat dan arah. Berarti ada dua sesama menduakan, ibaratnya menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Ada dua wujud namanya, ada dua wujud yang sama. Zat yang menempat dengan yang menempat, yang berarah dengan yang berarah. Jadi menganggap keduanya mempunyai nilai yang walaupun dia tidak menganggap sama, tapi hukumnya menyatu. Kalau tidak tahu bagaimana cara membedakan Tuhan dengan hawadis, selamanya di dalam i'tiqad itu tetap dia ada pada usul kufri. Usul kufri itu jadi cikal bakal hatinya kafir kepada Allah. Kafir kepada Allah itu di situ syirik. Namanya tidak tahu bahwa dikhabarkan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalik. Tidaklah bagi Allah memberikan ampunan. Jadi ampunan itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang menyamakan Tuhan dengan sesuatunya. Yang namanya menyamakan itu menghadirkan dua perkara itu, menyamakan. Tuhan mengampuni selain daripada yang menyekutukannya atau yang menyamakan wujudnya, sifatnya, perbuatannya pada yang tidaklah Allah memberikan ampunan kepada orang yang menyekutukannya. Itu selama akal kita ini belum melihat perbedaan Tuhan dengan hawadis, itu hal tidak bisa, tidak nemu cara membedakannya. Dia sama. Kenapa juga menyamakan Tuhan dengan hawa? Hasilnya apa? Selamanya dia itu dalam hatinya syirik kepada Allah. Cukup mempelajari tauhid ini, sudah paham, selesai. Setelah paham, mengkaji ilmu tauhid ini adalah sebagai sarana untuk mengingat. Yang namanya mengingat itu rasanya tidak tahu. Hanya kita gambarkan. Ilmu tauhid ini bagian dari gambaran cahaya atau hidayah. Awal hidayah, pertama-tama petunjuk itu orang mengetahui tentang ilmu tauhid. Orang yang mengetahui ilmu ketauhidan itu tandanya orang yang mendapatkan itu. Orang yang mendapatkan itu selalu membawa lampu. Jika orang itu di dalam kegelapan, maka orang itu tidak akan bisa membedakan warna satu sama lainnya. Untuk bisa membedakan warna satu sama lainnya, maka ada nilai usaha mencari penerang, mencari pelita, menyalakan lampu atau menyalakan lilin. Ini adalah bentuk tawasul, bentuk usaha mencari cara, bagaimana caranya untuk mendapatkan cahaya itu. Karena tahu dirinya ada di dalam kegelapan,
tidak bisa membedakan mana warna putih dan mana warna hitam. Orang selamanya untuk membedakan satu sama lain, siapa saja yang membutuhkan untuk bisa membedakan satu sama lain itu tentu butuh bantuan yang berupa cahaya. Orang mau membedakan mana yang warna hitam mau mana gelap, umpamanya lampu itu dimatiin, itu orang nggak waras. Kalau ingin tahu mana yang putih dan mana yang hitam, dia akan selalu menggunakan pelita atau menggunakan petunjuk. Setelah mengetahui warna hitam posisinya di mana, warna putih posisinya di mana pun, dia takut kalau lampu itu menjadi hilang cahayanya karena tidak pernah diawasi, nggak diawasi minyaknya, nggak apa. Dan dengan cahaya yang tanpa diusahakan, jadi para nabi dan para malaikat mendapatkan petunjuk dari Allah yang tanpa ada gandengan tawasul, tidak ada gandengan usaha. Kayak umpamanya terangnya matahari, munculnya matahari ini menjadi terang, itu tanpa diusahakan oleh seseorang. Tapi kalau terangnya lampu, orang itu butuh penerang di waktu malam, ada sebuah usaha. Apalagi kita yang merasa butuh untuk membedakan satu sama lain di tempat yang gelap, maka orang yang butuh itu selalu mencari pelita, usaha menyalakan pelita. Perlu diingat, bukan cahaya itu yang membedakan, yang membuat warna putih maupun hitam. Nah, tahu kalau yang membuat warna itu cahaya, nanti bisa-bisa cahaya itu bisa membuat warna hitam, warna putih itu sudah ada. Ketika kita ingin membedakan mana Tuhan dan mana makhluk, itu cahaya. Ketika udah dapat cahaya, bisa membedakan satu sama lain. Ini yang selain Tuhan, ini yang Tuhan, ini yang Nabi, dan ini selain Nabi. Ini yang artis, ini yang ulama. Karena ada cahaya. Cahayanya ini bentuk yang diberikan sebuah pelita yang belum nyala dengan pelita yang sedang nyala. Ada akar yang nyala, ada akar yang tidak nyala. Ini digambarkan bahwa akal ini bagian daripada nur rohaniyah, gitu. Bagian daripada cahaya rohani. Kalau cahaya itu tidak nyala, maka tidaklah akal itu bisa membedakan satu sama lain. Ada orang datang ngomong ini yang hitam, padahal dia yang hitam yang mana, yang putih yang mana, sama-sama gelapnya. Main percaya udah kan ini terang, ini yang hitam karena katanya yang tadi ngomong itu hitam. Padahal yang ngomong itu pun ada di dalam kegelapan. Kadang orang menganggap bahwa kamu percaya saja bahwa Tuhan itu ada di atas. Kamu mohon sesuatu kepada yang di atas. Tuhan itu menempati Tuhan menempati suatu tempat. Tuhan itu kalau pertigaan malam turun dan naik. Ya sudah. Ini orang yang membawa berita itu ada di dalam kegelapan. Orang yang bertemu dengan orang yang ada di dalam kegelapan sama-sama tidak membawa pelita, maka tidak bisa menghubungi. Ini orang yang membawa pelita, untuk saya butuh jelas dulu. Nyalain dulu itu betul akalnya. Gunakan dulu, nyalakan akal itu untuk alat melihat siapa
yang bersifat Tuhan dan siapa yang tidak bersifat Tuhan. Nah, yang tidak bersifat Tuhan itu hukumnya wajib baru. Nah, yang bersifat Tuhan hukumnya wajib qadhi. Hasilnya, tahu hasilnya nanti, hasilnya tidak sesama. Nah, tahu tiap-tiap sesuatu yang menempat itu pasti punya sifat baru. Kalau ditemukan sifatnya baru, tentu wujudnya juga baru. Dan sesuatu yang menempat itu pasti mempunyai arah. Walaupun tidak menjadi arah yang lain, tapi mempunyai arah tersendiri. Ada atasnya, punya bawah, punya atas, punya samping, punya kiri, punya samping kanan, samping kiri. Artinya punya sisi. Sesuatu yang menempat itu pasti mempunyai sisi. Udah datang ajaran lain yang ngasih tahu bahwa mudah-mudahan kita diterima di sisi Tuhan. Kalau Tuhan itu pemberi atau penerima, mesti tanya lagi. Orang yang ngomong begitu membawa perintah. Tuhan itu bersifat memberi apa bersifat menerima? Apakah Tuhan itu punya sisi? Yang bersisi ini adalah sesuatu yang menempat. Apakah Tuhan itu sesuatu yang menempat? Kalau Tuhan sesuatu yang menempat, berarti sesama dengan Hawa. Berarti menduakan Tuhan itu namanya. Ini kalau kita tidak membawa pelita saat ini, modal satu-satunya pelita itu adalah akal, bukan rasa, bukan perasaan. Untuk melihat Tuhan tidak melalui perasaan. Dah, saya sudah ngaji ilmu tauhid ini aman dan tidak siapa yang ngomong aman. Dah, saya membawa lampu pasti aman. Belum tentu kalau lampunya mati. Kalau lampunya mati terdampar nanti. Di mana masih ada yang membicarakan tentang ilmu ketauhidan, duduknya orang yang belajar ilmu ketauhidan ini adalah mempunyai keuntungan yang sangat besar dibandingkan, kalau kita bandingkan sama-sama ibadah, dibandingkan orang yang beribadah dengan amalia. Membaca tilawah, melakukan sholat, tapi hatinya tidak ada pelita. Dengan orang yang duduk dengan membawa pelita, ya pelitanya ada pelita yang nyala, ada pelita yang tidak. Pelitanya selalu nyala. Untuk nyala setiap ada pengajian tauhid, duduk ini sama dengan menambahkan minyak lagi. Jangan sampai minyak itu habis. Tahu nyalanya lampu itu apabila tidak terkena angin lain ya, boleh saja masih ada minyaknya mati boleh. Tapi hukum ada, hukum kebiasaan yang mana pasti lampu itu mati bila mana kehabisan minyak. Kalau kehabisan minyak boleh dihukumin pasti lampu itu nyalanya habis. Tapi kalau lampu itu nyala, minyaknya masih habis, kena angin, masih bisa diatasi, ditutupin pakai tangan atau ditutupin pakai apa biar tidak terkena angin. Tapi kalau kita ini tidak selalu ditambahin, diingatkan, sama dengan mencukupi minyak itu tidak akan habis. Minyak ada habisnya. Sebelum minyaknya habis, sudah diisi lagi. Nggak ada bosan-bosannya orang mengkaji ilmu tauhid itu, karena mencintai ketauhidan, mencintai keesaan Allah. Orang yang mencintai keesaan Allah selalu memandang keesaan Allah. Tapi kita kembalikan hukum ada. Orang mencintai seorang gadis, tergila-gila dengan seorang gadis, dia akan selalu membicarakan apa yang disukainya. Nggak peduli orang itu mau suka atau tidak. Begitupun pula orang yang lagi mencintai Allah, mencintai ilmu ketauhidan,
Dia akan bicara tentang ilmu ketauhidan di mana tempat. Orang mau suka atau tidak suka. Karena bicara adalah haknya. Haknya orang yang menyukai. Hingga di dalam kaidah atau di dalam ungkapan bahasa Arab ada qail, orang mengatakan begini, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Orang yang mencintai sesuatu itu adalah hambanya. Orang yang mencintai sesuatu itu selalu membicarakan dengan apa-apa yang disukainya. Sendirian pun dia ngomong, apalagi ada temennya. Ini kayak dianggap gila. Dianggap gila itu bukan gila. Orang tergila-gila terhadap seorang wanita itu tidak gila. Orang tergila-gila sama anaknya. Tiap saat ada teman yang ngomong-ngomong bicara, dia membicarakan anaknya lagi, karena dia lagi tergila-gila sama anaknya. Man akfara bihi, orang yang mencintai sesuatu, maka banyaklah dia membicarakan apa-apa yang disukainya. Orang suka sholat, ya dia bicara tentang sholatnya. Orang suka haji, ya dia bicara tentang hajinya. Orang senang puasa, dia bicara tentang puasanya. Orang senang kepada Allah selalu membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Mau orang itu dengar suka atau tidak suka, nggak ngaruh. Udah sih jangan ngomong itu saja, terus mau berhenti. Itu kamu mau nyetop saya, tapi tidak ada saya terus saya mau patuh sama Anda. Karena yang saya sukai ini adalah yang memberikan kehidupan umat manusia, memberikan kematian umat manusia, yang memberikan semua apa-apa yang menjadi isi alam semesta. Yang sudah sewajarnya, sudah seharusnya aku ini membicarakan yang memenuhi kebutuhan saya. Dan dia sampai pada kalimatnya, karena memahami bagaimana cara membedakan Tuhan dengan makhluk. Nah kalau tidak tahu cara membedakannya, bagaimana bisa bedain? Kok nggak tahu caranya? Coba Tuhan itu beda dengan makhluk. Nah cara bedanya bagaimana? Tuhan ada, saya ada. Tuhan bersifat, saya bersifat. Tuhan marah, ya saya juga punya marah. Gimana? Tuhan senang, saya juga punya senang, berarti sama. Jadi yang menyamakan itu kondisinya selalu dalam keadaan musyrik itu menduakan sesuatu dengan sesuatunya, menduakan wujud, menduakan sifatnya, menduakan perbuatannya, itu namanya musyrik. Menyamakan itu menduakan, sesuatu yang menyamakan, apa bedanya? Bab menyamakan itu menghadirkan yang lain. Nah kalau tidak menyamakan, berarti tidak menghadirkan yang lain. Tidaklah orang bertauhid itu sekali-kali menyamakan Tuhan dengan makhluk, karena mengenal persis sifat dan wujudnya dan perbuatannya makhluk. Itu thariqahnya, tawasulnya, jalannya dari arah itu. Hasilnya itu makrifat. Makrifat itu hasil. Kalau sudah hasil makrifat, sudah hasil tahu, ini menjadi syarat. Menjadi syarat untuk beribadah. Karena syarat mutlak untuk beribadah kepada Allah itu adalah makrifat. Nah kalau belum makrifat bagaimana bisa ibadah? Hanya tidak sampai kepada hakikatnya ibadah, tidak sampai tujuan.
asal jalan saja, ente mau kemana? Pokoknya asal jalan, tahu mau kemana. Yang ente sembah itu siapa? Ya Tuhan. Tuhannya kamu anggap Tuhan itu yang bagaimana kamu tahunya? Oh, yang saya anggap Tuhan itu yang tidak sesama dengan makhluk. Ini beres. Bagaimana tahunya Tuhan tidak sesama dengan makhluk? Karena tahu dan bisa menggambarkan kondisi daripada wujudnya makhluk. Nah, kalau tidak tahu kondisi keadaannya makhluk, dikasih keimanan seseorang, keimanan yang fatal. Kamu tahu bahwa Tuhan itu menurut tulisan Al-Quran, bukan menurut maknanya, tapi menurut tulisan, bahwa Tuhan itu ala arsistawa. Tuhan itu bersemayam di ars. Bersemayam itu artinya duduk di singa. Bahwa Tuhan itu bermata, ainullah. Ya Allah fawqa ainihi. Tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Jadi, oh begitu ya, Tuhan pertama. Tuhan bermata, Tuhan di atas. Ini kata siapa? Ini kata tulisan Al-Quran, jangan ditakwil. Sudah, katakan begitu saja. Yakin, kalau nggak yakin kafir. Ya tidak. Terus kalau kafir ini yang ngomong inilah. Kalau masalah kafir ini yang saya ini artinya mau kafir atau tidak kafir itu hak saya. Kalau saya tidak mengenal yang namanya makhluk, sifatnya makhluk, akal saya tidak mau menerima menyembah yang sesama dengan makhluk. Karena yang sesama dengan makhluk itu adalah makhluk. Karena sesama itu ada lainnya. Sesama itu ada. Nah, kalau Tuhan ada lainnya enggak? Tuhan itu enggak punya selain. Yang namanya selain itu ada lainnya. Yang ada lainnya itu ada duanya, bisa ada 3, bisa 4. Selain Umar, Ali, Bakar, ada selainnya. Selain jirimnya Umar, jirimnya Bakar, namanya. Selain tempatnya Umar, tempatnya Bakar, berarti ada selainnya. Nah, yang tidak menempati sesuatu itu bukan selainnya. Yang namanya selainnya itu sebangsa. Nah, kemudian qiyamuhu binafsi. Pembicaraan yang kelima, pembicaraan yang keenam itu wajib bagi Allah bersifat qiyamu binafsi, berdiri ataupun jumeneng kelawan zati. Kalau salah ngomong jumeneng kelawan berdiri pada zatnya, berdiri pada zat. Sekarang kita bicara berdiri pada zat itu. Yang berdiri pada zat itu apa sih? Nah, kita bicara wajib bagi Tuhan itu berdiri pada zat. Kita tanya dulu, yang berdiri pada zat itu apa? Harus tahu kan? Yang berdiri pada zat itu apa sih? Yang berdiri pada zat itu tentu bukan zat. Yang berdiri pada zat itu sih. Maka qiyamuhu binafsi, berdiri pada zat itu bila disebutkan pada Allah, bila disifatkan pada Allah itu maknanya salbiyah. Berarti dulu, begitulah wajib bagi Tuhan bersifat dulu. Dulu itu apabila disifatkan pada Tuhan maknanya tiada dulunya.
tiada akhirnya, tiada sesamanya. Ya. Nah sekarang meningkat pada pembicaraan sifat yang keenam, wajib bagi Tuhan berdiri pada zatnya. Jangan kita berdiri pada zatnya itu kita mutlak, kita dulu harus kita tahu dulu apa sih artinya berdiri pada zat. Mestinya yang berdiri pada zat itu adalah sifat. Bila mana qiyamu binafsi itu disifatkan pada Tuhan, itu maknanya salbi. Ya, artinya Tuhan itu tidak berdiri pada zat. Ilmu Tuhan tidak berdiri pada zat, bagaimana? Sedangkan di situ Tuhan wajib berdiri pada zat. Itu bila disifatkan pada Tuhan maknanya salbiyah, salbiyah, nafiyah, atau adanya, atau tiada, begitu. Makanya kayak segala sesuatu mau membicarakan ketetapan bagi Allah, tetapnya begini, tiadanya harus tahu. Kita mau bicara tentang la ilaha illallah, pertama dibicarakan tiadanya dulu itu. La itu nafinya, ngomong tiadanya dulu. Tiada Tuhan, itulah. Tak tahu yang tiada bagi Tuhan apa, harus tahu itu. Tiada Tuhan tapi nggak tahu muatannya. Saya nanti harus tahu tiada berdiri pada zat. Nah, yang berdiri pada zat itu adalah di sini kalimat nafsiyah atau nafsun, nafsihi, nafsi, ya, itu adalah zati. Nafsun, zat, ain itu adalah sinonim. Bisa ngomong Tuhan itu adalah zat. Bisa ngomong Tuhan itu adalah wujud. Tahu. Bisa ngomong Tuhan itu adalah ain. Bisa diomong ain, bisa diomong zat, bisa diomong nafsu. Paham bahwa maknanya di sini adalah nafsun, ain, zat adalah sesuatu yang tidak berdiri pada sesuatu. Gitu. Sesuatu yang tidak berdiri pada sesuatunya itulah yang namanya zat. Kalau sesuatu yang berdiri pada sesuatu itu adalah sifat. Sesuatu di sini itu maknanya daripada zat itu sendiri. Karena zat itu bagian dari sesuatu. Sesuatu yang tidak berdiri pada sesuatu, sesuatu yang tidak berdiri pada sesuatu itu adalah maknanya zat. Karena zat itu sesuatu yang tidak berdiri pada sesuatu. Zat itu tidak berdiri pada zat. Itu definisi zat. Zat apa saja masih umum. Zatillah gitu. Bahwa Tuhan tidak berdiri pada zat. Kalau Tuhan itu berdiri pada zat, niscaya Tuhan itu adalah sifat. Maka dimengerti di sini maknanya aidan di sini. Wasifat aidan sini. Ayat yakunu, ayat yakunu izat wa maknahu, dan arti daripada berdiri pada zat itu maknanya istighna anil mahal. Istighna itu maknanya adalah iya atau atau sal. Kalau kita ngomong kaya, istighna itu tata boni. Kalau istighna menjadi kaya. Sekarang istighna kaya, semuki. Kalau orang baca ngomong bahasa Jawa ngomong semuki. Kaya, semuki. Kaya, kaya atau dikaya atau semuki. Kalau disifatkan pada Allah itu maknanya salbi, ya. Maknanya apa? Tiada butuh, begitu. Bukan sugih atau kaya itu maknanya banyak hartanya. Momennya gini, Tuhan itu maha kaya. Karena kaya itu bagian dari persifatan Tuhan. Tuhan itu maha kaya, betul. Tapi maknanya paham enggak?
Apa kamu katakan Tuhan itu kaya? Itu tolak ukurnya apa? Pandangan kaya menurut makna bagi Tuhan. Oh, Tuhan itu kaya, maknanya dia itu memiliki isi alam semesta. Lah sebelum ada alam semesta Tuhan punya apa? Berarti ada koinnya. Ketika ada alam Tuhan kaya, sebelum ada alam miskin, tidak punya apa-apa kan gitu akhirnya. Itu bukan makna yang dinisbahkan pada Tuhan demikian. Nah, itu namanya yang disebut ghaniyul muqayyad namanya. Ada kaya maknanya pada kita itu muqayyad. Dikala mempunyai sesuatu, dikala banyak yang memiliki sesuatu, atau dikala banyaknya memiliki harta, maka disebutkan. Dikala dia belum memiliki harta, miskin. Lah apakah itu makna itu pantas dinisbahkan pada Allah? Tidak pantas. Malayaliku fi haqqihi ta'ala, itu begitu. Perkara itu tidaklah patut dinisbahkan untuk menjadi persifatan Tuhan. Dan yang menjadi persifatan Tuhan disebut al-istighna di sini adalah tiada berkebutuhan. Maka al-qiyamu bi nafsi secara harfiah disebut dengan wajib berdiri pada zatnya. Itu maknanya tiada butuh kepada zat. Kalau secara harfiah dimanakan wajib bagi Allah itu berdiri pada zatnya. Yang berdiri pada zatnya itu adalah sifat. Nah, Tuhan itu sifat. Kalau begitu harus jeli ya. Ini adalah yang tertulis demikian. Nah, secara makna itu harus tahu, harus dibicarakan pada orang yang betul-betul memahami apa sih isi tulisan itu punya makna apa. Nah, ini belajar dengan tuntunan tulisan, tapi maknanya harus makul begitu. Maknanya harus masuk, harus pas dengan penemuan akal. Apa yang akan dimustahilkan oleh akal? Yang dimustahilkan oleh akal, bila Tuhan itu sifat, niscaya Tuhan itu butuh kepada zat. Maka tidaklah bersifat istighna itu. Nah, di sini diartikan dengan istighna itu maknanya nafiyah. Istighna anil mahallin, tidak berhajat atau tidak butuh kepada zat. Alasannya tahu sesuatu yang butuh kepada zat itu ya bukan zat tapi sifat. Kalau kita bicara la ilaha, tiada Tuhan, kita tahu yang tiada bagi Tuhan, kita renung dulu. Yang tiada bagi Tuhan itu berkebutuhan. Yang jelas kan begitu. Mustahil Tuhan itu mempunyai sifat kebutuhan, karena yang mempunyai sifat kebutuhan itu adalah hawadis. Butuh, dia butuh diciptakan. Bagi Tuhan tidak butuh kepada zat. Jadi yang tidak dibutuhkan oleh Tuhan harus tahu. Istighna namanya la ilaha, yang tiada Tuhan atau tiada Tuhan. Kita tahu yang tiada bagi Tuhan itu apa? Yang tiada bagi Tuhan, yang tiada bagi Tuhan itu berkebutuhan. Pertama begitu dulu. Maknanya istighna. Yang tiada berkebutuhan adalah Tuhan. Yang tidak dibutuhkan Tuhan apa sih? Maka la ilaha illallah itu ulama-ulama usuluddin, ulama-ulama atau orang-orang yang mengkaitkan dengan ilmu ketauhidan akan mengartikan la ilaha itu adalah makna istighna'ul ilah. La ilaha itu makna istighna itu maknanya nafi.
artinya tidak berkepentingan atau tidak berkebutuhan. Nah, di sini bisa diurai sedikit. Yang tidak dibutuhkan oleh Tuhan apa? Lah tahu kan? Oh, yang tidak dibutuhkan oleh Tuhan adalah zat. Tetapnya Tuhan itu berdiri pada zat itu tidak butuh kepada. Tadi sifat maknanya nafi itu. Jadi dia menginasi itu sifat salah. Dia ada tiada berkebutuhan. Yang tidak dibutuhkan oleh Tuhan adalah zat. Yang bisa digambarkan. Karena alasannya tahu kenapa Tuhan tidak butuh kepada zat. Tahu alasannya. Karena Tuhan itu bukan sifat. Karena sifat itu apa-apa yang butuh kepada. Yang kedua, apa yang tidak dibutuhkan oleh Tuhan? Pencipta. Tuhan tidak butuh kepada pencipta karena Tuhan adalah pencipta. Bukan? Istighna anil mahalin wa istighna anil mukhassis. Yang tidak menjadi kebutuhan Tuhan itu satu zat, kedua kali pencipta. Yang ketiga adalah mukamil, yang menyempurnakan. Tuhan bersifat sempurna. Bersifat sempurna bagi Tuhan itu maknanya nabi. Artinya yang tidak butuh disempurnakan. Yang keempat, istighna anil wasitoh. Yang tidak dibutuhkan oleh Tuhan adalah perantara. Tuhan tidak butuh perantara di dalam menciptakan sesuatu. Ya, Tuhan menciptakan sinar tidak butuh matahari. Karena matahari itu punya kebutuhan diciptakan. Sinar butuh diciptakan, matahari juga butuh diciptakan. Tuhan menjadikan suburnya tanah tidak butuh hujan. Buktinya sebelum datang hujan tanah subur dulu. Tidak butuh peran. Pula Tuhan tidak butuh kepada maf'ul, istighna anil maf'ul. Tiada berkebutuhan terhadap yang diciptakan. Tidak butuh pencipta dan juga tidak butuh apa-apa yang diciptakan. Tuhan menciptakan kita. Tuhan tidak butuh kepada kita. Karena butuh kepada apa-apa yang diciptakan sifatnya makhluk. Jadi ada rumah. Jadi hasilnya isinya istighna itu, isinya tiada berkepentingan atau tiada berkebutuhan, itu menjadi sifat ketuhanan. Kalau saya ini tidak butuh apa-apa, bohong, ngomong begitu nggak cocok dengan kenyataan. Ini salah satunya kita harus tahu kaidah ini, kaidah usulnya diamuhu binafsi. Secara maknawi itu istighna namanya begitu. Kalau kita bicara istighna secara makna, kalau kita bicara diamuhu binafsi secara lafaz. Kalau kita bicara kitab secara lafaz, bukan secara maknawi. Kita butuh maknanya. Setelah paham maknanya, lafaznya dibaca, dapat keuntungan namanya. Keuntungan di dalam ucapan yang thayyibah atau ucapan yang baik. Karena ucapan-ucapan itu dihadiahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Karena manusia itu butuh keberuntungan. Bila mulut itu butuh keberuntungan, minta sama yang memberikan keuntungan.
sayang sekali mulutnya tidak untuk mengambil keuntungan. Mulutnya buat ngomel misalnya gitu, mulutnya buat mencaci maki, sesuatu yang tidak ada keuntungan syar'i sama sekali, hanya mendapatkan kepuasan nafsu. Saya suka ngomel bom-bom gitu kan, plong gitu ya, namanya unek-unek udah buat itu hanya dapatnya apa? Kepuasan hawa. Tapi orang ingin mendapatkan keuntungan, ada nggak puasnya? Ada. Orang ingin mendapatkan keuntungan merasa puas, nggak ada. Dapat keuntungan hari ini, dapat keuntungan 5.000 misalnya, besok bisa 10.000-an. Jadi 10.000, pengennya lebih banyak terus, itu normal namanya. Karena kalau kita bicara siapa yang puas terhadap sebuah keuntungan, nggak ada menjadi yang sudah cukup lah, selalu kuat. Kenapa apa? Yang mendapatkan keuntungan nasnya, orang yang selalu dikasih keuntungan itu orang mukmin. Sebaliknya orang yang dikasih kerugian itu adalah orang-orang usahanya apa saja selalu merugi, dipandang dari syariat. Nasnya berbunyi apa? Wal asri. Wal asri bukan Tuhan sumpah kepada masa, enggak ada Tuhan sumpah sama makhluk. Wal asri, berarti di sini warabbil asri mana? Warabbil asri adalah demi zat yang menguasai masa, ya. Demi zat yang menguasai masa. Innal insana lafi khusrin. Inna ini di dalam kaidah di dalam kaidah dan dalam kaidah Arab adalah nun taukid sakilah. Maknanya kesungguhan. Sungguh. Yang diajak ngomong sungguh ini orang yang ragu. Sungguh. Karena orang ini mendengarkannya keraguan. Sungguh. Manusia ada di dalam pengertian. Siapa manusia yang ada di dalam pengertian? Adalah orang yang menggunakan hidupnya untuk ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kecuali yang tidak merugi, orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan iman dan untuk melakukan perintah-perintah kebaikan yang Allah hadirkan pada orang itu. Nih, nasnya. Selama orang itu, selama kita ini kafir, begitu saja enggak? Kita ini ada di dalam keuntungan. Karena pahala tidak akan pernah dituliskan kepada orang-orang pahala itu keuntungan itu yang akan diambil esok setelah masa dibukakan kitabnya, arti kitab gajiannya. Hari ini kamu telah dikasih hadiah oleh Allah berupa ucapan yang baik, maka hari ini kamu tunai hasilnya. Di mana manusia menunai hasil dari apa-apa yang ditanam. Orang menanam itu mengambil hasilnya sebelum menanam apa setelah menanam? Kalau yang ditanam itu padi, tidak akan yang diperoleh itu terus jagung. Ini ada namanya. Kalau yang ditanam itu kebaikan, tidak akan mendapatkan keburukan. Tapi sebaliknya, apabila yang ditanam itu keburukan,
maka akan mengenai kamu, baik itu ucapan ataupun perbuatan ataupun hati. Nah, hati yang telah dipenuhi dengan ilmu ketauhidan itu menjadi modal dasar untuk menunai, untuk mengambil tanaman-tanaman mulutnya, tanaman-tanaman perbuatannya akan diambil kelak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi ada masa depan yang cerah karena punya modal ilmu ketauhid. Dan ilmu bermodal ilmu ketauhidan akan mendapatkan iman, akan memperoleh iman dan akan memperoleh amal yang baik. Karena ini merupakan sebuah hadiah. Dua, hadiah istighna anil mahal al-mukhassis, artinya tidak berkepentingan atau tidak butuh kepada zat dan tidak butuh kepada pencipta. Wal mahal di sini maknanya adalah zat. Wal mukhassis itu bimana mujid. Artinya yang menjadikan. Artinya tidak butuh kepada zat dan tidak butuh kepada yang menjadikan. Pemakna qaulillahi ta'ala qaiman binafsi, maka yang menjadi arti Allah itu berdiri pada zatnya, annahu bahwasanya Allah waliyu anil zat, artinya tidak butuh kepada zat. Tadi sudah kita terangkan. Kemudian kita akan mengarah kepada dalil. Wa dalilu annahu ta'ala qaimun binafsi, dan yang membuktikan wajib bagi Allah Ta'ala itu berdiri pada zatnya, artinya tidak butuh kepada zat di sini. Antadullah, apabila disusun menjadi ucapan atau sebagai mata pelajaran cara menyusun dalil begini. Lalu karena Allah Ta'ala muhtajan ila mahal, seandainya Allah itu berkepentingan atau butuh kepada zat, bagaimana seandainya Allah Ta'ala itu butuh kepada zat? Oh, seandainya Allah Ta'ala itu butuh kepada zat, tentu Tuhan itu sih, dan sifat itu tidak bersifat. Yang digambarkan seperti begini. Karena iftiqarul bayat ila zat, sebagaimana butuhnya putih kepada putih itu tidak bisa berdiri sendiri. Putih itu pasti butuh kepada selainnya, entah itu putihnya tembok atau putihnya kertas. Nah, putih ini menjadi penggambaran sifat. Tiap sifat yang berdiri pada zat itu bukan sifat nafsi. Adanya Tuhan itu butuh kepada zat, tentu Tuhan itu sifat. Karena anal bayan, masalah sebagaimana warna putih itu sendiri. Wallahu ta'ala la yasifu ayyakuna sifat. Hasilnya tidaklah sah menurut hukum akal apabila Tuhan itu sifat. Alasannya li'annahu ta'ala, karena sungguh bagi Allah Ta'ala itu mutasifun bisifat. Arti Tuhan itu zat yang bersifatan dengan sifat. Yang bersifatan dengan sifat itu adalah zat, bukan sifat. Karena sifat rata tasifu bisifat, karena sifat itu tidak berdiri pada sifat. Seperti putih itu ada pada putih kan enggak, atau putih itu ada pada warna hitam ya enggak. Jadi putih itu sifat tidak akan berdiri pada sifat. Wasifat rata tasifu bisifat. Kalau Allah Ta'ala sifat, maka bukanlah Tuhan itu sifat. Kemudian kedua kali,
Keduanya, walau istaqara ila mujid. Bagaimana kalau Tuhan itu butuh kepada yang menciptakan? Ya, seandainya Tuhan itu butuh kepada yang menciptakan, lakanaha, dan pasti Tuhan itu baru. Bagaimana kalau Tuhan itu baru? Yalzamu dor awitasasul, lazimnya dor awitasasul yang sudah kita terangkan kemarin. Fasabatalahu ta'ala, maka menjadi ketetapan akal kita annahu ta'ala, bahwasanya Allah wal ghaniyun, bahwasanya Allah itu zat yang tidak berkebutuhan, ghaniyun mutlak, adil, yang tidak berkebutuhan secara mutlak. Artinya mutlak itu tidak berkaitan kepada sesuatunya yang tadi sudah kita uraikan tentang makna tidak berkebutuhan secara mutlak, tidak butuh kepada zat, tidak butuh kepada yang menciptakan, tidak butuh kepada yang menyempurnakan, itu seluruhnya adalah secara mutlak. Kemudian ghaniyun an kulli syai'in, tiada butuh kepada tiap-tiap sesuatu. Tadi artinya sesuatu yang sudah kita bicarakan. Wa amma ghaniyul khalqi, dan adapun kita bicara tentang sugih atau kaya yang disifatkan pada makhluk, itu adalah ya. Itu bahwa maka punya hati ghaniyul muqayyad. Kemudian di sini juga an syai'in duna syai'in, artinya ghaniyul muqayyad itu adalah berkebutuhan kepada sesuatu, butuh kepada kekayaan. Wallahu yatawala hadaka, berharap kepada Allah, berharap kepada Allah itu mudah-mudahan kita dijadikan, diberikan hidayah dengan mempelajari ilmu tauhid. Nah ini ada Allah itu bukan maknanya mudah-mudahan Allah, kayak mudah-mudahan Allah doain Tuhan gitu kan. Kan mudah-mudahan ente jadi orang pintar kan begitu. Mudah-mudahan ente dikasih pengetahuan, mudah-mudahan ente dikasih hidayah. Bukan mudah-mudahan Allah ntar ada Tuhan didoain. Mestinya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hidayah, ada kitanya. Ya. Kita berharap kepada Allah ini ada bentuk tawasul namanya. Tawasul itu usaha, ya, bergandengan. Kayak misalnya kita ini butuh ingin tahu mana warna hitam dan warna putih, tentu butuh usaha menyalakan lampu. Mudah-mudahan ini lampunya nyala. Dengan lampunya nyala akan jelas mana warna hitam dan mana warna putih. Jadi gambarkan di sini Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berharap kepada Allah untuk keimanan pamannya. Di situ Allah kabarkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Ini ditujukan kepada pamannya Abu Thalib. Maknanya innaka la tukhliqul iman, bahwasanya Nabi ini tidak menciptakan iman. Maka Nabi berharap kepada yang menciptakan iman. Kan begitu. Kayak kita tanya, kenapa Nabi kok berdoa? Karena doa Nabi itu belum tentu dikabul. Jangan dikira Nabi itu kalau doa mesti dikabul. Kata siapa? Memang Tuhan menurut sama Nabi? Atau majikan menurut sama pembantunya, sama pelayannya? Enggak. Nabi meminta sama Tuhan itu sudah pantas, karena
minta kepada yang menciptakan iman, minta kepada yang menciptakan kebaikan, mintanya sama yang mampu menciptakan. Itu bukan maknanya di sini bahwa Abu Thalib itu tidak dikasih hidayah. Kalau Abu Thalib tidak dikasih hidayah, boleh enggak? Ya boleh saja. Tapi di sini ayat itu menunjukkan bahwa apa yang menjadi permohonan Nabi kepada Allah ini maknanya adalah tawasul. Kayak kita berharap perut kita kenyang, ada tali wasilahnya. Tali wasilahnya apa? Ya makan. Ini pas dengan penempatannya. Bukan kalau kita ingin kenyang, jalannya kita lari atau naik ke pohon kelapa, itu bukan tempatnya. Kita kepingin makrifat kepada Allah, ingin mengenal Allah, ya belajar ilmu ketauhidan, ini bentuk tawasul namanya. Bukan ingin mengenal Allah, belajar ilmu tajwid, ya bukan tempatnya, bukan wilayahnya. Orang ingin sama dengan kepingin kenyang, tapi bukan melalui jalan makan, sama-sama kerja. Apa? Lari pagi biar kenyang, atau naik pohon biar kenyang. Ini bukan jalannya, bukan tawasulnya, bukan jalannya ke arah situ. Nah, untuk sampai kita ini mendapatkan hadiah yang berupa makrifat. Nah, makrifat itu hadiah atau hidayah yang Allah berikan kepada hambanya. Ada hidayah yang diusahakan, ada hidayah yang tidak diusahakan. Ini hidayah yang diusahakan itu seperti kita belajar ilmu ketauhidan. Ilmu ketauhidan itu mencari hidayah, bukan terus mencari ilmu ketauhidan pasti dapat hidayah. Anggap belum tentu. Belajar ilmu ketauhidan hasilnya jadi dukun juga boleh, malah jadi benci ya boleh juga. Nah, orang yang belajar ilmu tauhid itu termasuk, kalau kita bicara sekarang itu bagian yang paling sedikit. Orang belajar ilmu tauhid itu sangat sedikit sekali dibandingkan belajar ilmu-ilmu yang lain. Orang belajar ilmu amaliyah, berbondong-bondong. Orang belajar ilmu fadhail tambah banyak. Banyak juga banyak. Kamu belajar ilmu kedokteran saja banyak juga. Belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu fisika, ilmu apa saja, ilmu fun. Ilmu itu mempunyai kelompok-kelompok. Nah, kalau belajar ilmu tauhid, ya Allah, itu alamatnya orang dapat hidayah. Alamatnya orang dapat hidayah itu belajar ilmu tauhid, karena dengan mendapatkan ilmu ketauhidan ini adalah pertama-tama mendapatkan hidayah yang paling utama ini adalah mengetahui yang mempunyai sifat utama. Yang mempunyai sifat utama adalah Allah Ta'ala. Itu sifat keluhuran. Tentu yang dipelajari adalah ilmu keluhuran. Mengenal Allah ini wajib, maka mencari ilmu cara mengenal Allah juga wajib. Itu saja. Adanallahu wa iyyakum wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana rabbana bi annana tarabna wa annana asrafna 'ala asrafna wa tub 'alaina tauba taghfir li kulli awwa wa shkur lana awrati wa amin rahati wa qir walidina rabbi wa maulidina والآل والإخوان وشائر الخلان وكل ذي المحبة أغفرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع قولا وجولا منا بالحساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سوء
Rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbihi adal nafsi subi walhamdulillah